Apapun yang terjadi antara kita berdua itu, antara suami istri, terutama yang masih baru-baru ini, untuk kawan-kawan itu jangan sering-sering ngadu. Istri baru nggak punya uang belanja sehari, ngadu kepada orang tua. Nanti suami juga gitu, baru ngelihat istrinya belajar masak belum enak, udah ngadu kepada orang tua. Jadi banyak hal yang harus kita simpan, sehingga tidak semuanya harus diceritakan kepada orang tua. Kecuali kalau sudah fatal ya, mamanya sampai terjadi KDRT mamanya, ya itu sebagai suami juga, sebagai istri juga ya nggak usah segan-segan untuk cerita. Dalam artian itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kali ini kita berada di Pantai Ketang. Kalau orang Kalianda Lampung Selatan tuh bilangnya ini Pantai Batu Rame. Lihat di situ kita sedang, di pantai nungguin anak-anak mandi. Kalau kita karena takut air, kita di mobil aja. Itu namanya Gunung Raja Basa. Ini Pantai Ketang yang gratis, tidak perlu bayar. Makanya tiap hari Ahad seperti ini ramai sekali. Itu juga sama santri-santri yang ikut tadi, 4 orang. Itu anak saya sedang mandi di sana, masih kecil-kecil. Oke teman-teman sekalian, kita kali ini ingin bincang-bincang masalah rumah tangga yang baru. Karena dalam faktanya itu kan ada beberapa di antara kita yang baru berumah tangga itu ternyata masih numpang orang tua. Nah, yang sering kali dikeluhkan itu adalah hubungan menantu perempuan dengan ibu mertua. Bener kayak gitu gak sih, Mi? Iyalah. Ya kan terkenalnya itu kan 5M. Gimana itu? 5M itu gimana? Mangan, melu, madep, mantep, mangan, melu, morotuwo. Jadi memang ada sih ya model rumah tangga. Ya seperti saya dulu, kita berdua ini dulu awal nikah itu masih ikut ibu kita. Kebetulan ikut ibu saya. Jadi kalau nanti di rumah itu berarti hubungannya ada istri saya sebagai menantu perempuan dan ibu saya sebagai mertua, ibu mertua gitu. Tapi selama ini ya kita menjalaninya tetap enjoy ya. Dalam artian, pernah nggak sih sebenarnya ngalamin konflik kamu sebagai Umi, sebagai perempuan ini, sebagai menantu perempuan dengan ibu mertua itu, dengan ibu saya itu, pernah nggak mengalami konflik sebenarnya? Iya, namanya orang ya, kepalanya beda, isi kepalanya beda, konflik itu pasti ada. Cuman kan apa ya dikembalikan aja sama kita itu anak muda, pasti pikirannya nggak sejalan dengan orang tua. Orang tua juga namanya orang tua, pasti nggak sejalan dengan anak muda. Nah ini dari kedua belah pihak ini kan apa ya kalau udah sama-sama ngerti, maka yang perempuan itu yang muda itu kalau istilahnya orang tua itu cerewet. Kalau orang tua cerewet, ya yang muda ya namanya orang tua ya pasti cerewet, ya udahlah gitu, kita diem aja gitu. Nah yang tua juga mungkin anak muda ini sensi dikit-dikit, tapi yang tuanya juga cuek gitu, ya namanya anak muda, udahlah biarin aja. Nah akhirnya kalau sama-sama ngerti, sama-sama memahami dia tua dan saya muda, ya insya Allah ya slow aja gitu. Konflik tetap ada, tapi kan bisa ditangani dengan baik. Iya, misalnya lagi nggak enak hati nih sekarang, oh iya namanya orang tua pasti cerewet, ya udahlah gitu. Sama mungkin yang tua juga mungkin namanya anak muda pasti sensi, idealis, dekaka lah ya. Jadinya namanya anak muda, ya udahlah. Berarti intinya gini, hubungan ibu mertua dengan menantu perempuan itu sebenarnya bisa diatur saja lah ya. Artinya nggak konflik itu tetap terjadi, tapi konflik itu tidak harus dibesar-besarkan sehingga seakan-akan orang tahu gitu. Nah ini kadang kesalahan juga di dalam rumah tangga itu, ngerti anaknya itu nggak bisa masak atau menantunya nggak bisa masak. Itu kadang orang tua juga kesalahannya apa? Mengumumkan ke semua orang kampung, ini saya tuh punya mantu tapi nggak bisa masak gitu. Iya, itu yang nggak bisa. Kalau punya kelebihan pinter masak juga diumumin, menantu saya ini suka masak, sekali masak semuanya dimasak, bayam, kangkung, kacang panjang, ternyata salah juga. Dan juga kadang ada menantu juga yang menjelek-jelekan ibu mertua ya, ada juga ya. Iya. Sama mertuanya nggak senang, saya tuh punya mertua pelit lah, yang punya mertua inilah gitu. Tapi sebenarnya gini, memang konflik dalam hubungannya mertua perempuan atau ibu mertua dengan menantu perempuan itu tetap terjadi.
Hanya nanti dalam taraf tertentu itu ya kita mesti pandai-pandai untuk memanage sehingga konflik itu tidak membesar dan tidak diketahui banyak orang. Cukup berdua sajalah yang mengerti kalau itu konflik. Iya, tapi kan kalau sama-sama ngerti ya, namanya saya muda dan dia tua, atau sebaliknya saya tua dia muda, itu akhirnya ya udahlah gitu loh, nggak dipanjang-panjangkan, nggak dibesar-besarkan gitu. Namanya kan kadang menantu saya itu bla 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 bla, yang menantunya juga mertua saya itu bla bla bla. Ya udah, sebenarnya mungkin nggak ada apa-apa, tapi karena cerita di luar, tidak di rumah itu sudah dingin, tapi karena ceritanya keluar rumah, akhirnya dapat bumbu lah, bawang merah, bawang putih, akhirnya tambah gurih, digoreng pula, jadinya semakin apa ya kasarnya semakin dapat bumbu kalau udah nyampe. Biasanya nih kalau sudah terlanjur terjadi konflik yang ketahuan banyak orang antara menantu perempuan dengan ibu mertua itu, kadangkala sebagai suami saya ikut-ikutan, entah nanti saya akan bela ibu saya karena ini memang ibu saya, akhirnya saya berantem dengan istri saya, atau saya belain istri saya dan saya berantem dengan ibu saya gitu. Ini repot betul gitu. Makanya kita sebagai laki-laki ya pinter-pinterlah untuk menjaga hubungan baik antara ibu kita dengan istri kita. Artinya kedua belah pihak ini dua orang yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian yang kedua ini kita ini sering menemukan ada pasangan muda yang mungkin nikah baru umur setahun atau 2 tahun yang cerai gitu. Nah, saya ngelihat itu beberapa faktor memang banyak. Cuman hubungannya antara mertua dengan menantu ini seringkali pihak yang menjadikan pasangan muda ini bercerai itu biasanya justru adalah ya orang mertuanya sendiri gitu. Iya, kadang tuh kalau yang keras dikit itu. Iya, kadang tuh kalau ngelihat kayak gitu kan miris juga gitu ya. Tapi kalau kita ya sebagai menantu persatuan perserikatan para menantu ini, itu ngelihat itu kayaknya itu mertua itu belum bisa melepas anak laki-lakinya 100% loh. Iya, kayaknya ini anak saya nikah dengan kamu tuh kayaknya sih ngomong doang, tapi realitanya itu kayaknya masih ini anak saya nggak boleh, ini masih anak saya berat melepasnya, kayaknya tuh kayak gitu. Jadinya tuh ya kasarannya dia berat melepas anaknya, akhirnya apa-apa pengennya disetir sama mertuanya. Ya mana ada menantu yang nyaman kalau anak laki-lakinya kasarannya masih dikekep sama ibunya kan, akhirnya ya gitu. Jadi emang gini, tadi saya bilang salah satu faktor terjadinya perceraian untuk pasangan muda itu adalah orang tua atau mertua yang kurang proaktif, dalam artian terlalu ikut campur urusan anak gitu. Jadi ada kalanya gini juga, konflik antara suami istri yang masih baru ini itu seringkali didompleng oleh keluarga besar masing-masing. Saya sebagai laki-laki berantem dengan istri saya ngadu kepada ibu saya atau kepada bapak saya, istri saya juga ngadu kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya tetap belain anaknya dan orang tua saya juga belain saya gitu. Akhirnya yang berantem tidak lagi saya dengan istri saya, tapi dua keluarga besar yang berantem ini. Nah, kalau udah dua keluarga besar ini ketemu, sama-sama kepalanya panas semua dan ingin membela anaknya masing-masing, nah biasanya yang seperti ini pasti banyakan akan berakhir pada perceraian, perpisahan gitu. Saya ngadu kepada bapak saya, Pak, istri saya itu nggak bisa masak, istri saya itu nggak bisa nyuci, istri saya itu hanya bisa ngabisin duit. Saya adukan kepada orang tua saya, ini bapak saya bisa marah gitu. Dasar kamu ini punya istri kayak gitu, kalau saya udah tak ceraiin aja tuh kayak gitu. Sama juga mamanya, istri saya ngadu sama bapaknya atau sama ibunya, bilang, Pak, suami saya tuh udah nikah setahun, beli motor aja nggak bisa namanya, atau beli rumah aja belum bisa nyicil, masa saya harus tidur di kontrakan terus. Akhirnya ketika saya bertemu dengan orang tuanya istri saya, namanya mertua pasti marah juga mungkin gitu. Kamu ini laki-laki nggak tanggung jawab gitu, kamu ini laki-laki nggak ngerti bekerja, kamu ini laki-laki yang nggak ngerti ngasih makan anak istri mamanya gitu. Sehingga masalah yang sebenarnya sepele itu menjadi lebih besar. Maka tadi pinter-pinter aja gimana itu. Sebaiknya perempuan itu seperti apa sih harusnya kalau dia mengalami kendala dalam rumah tangga itu, masalah ekonomi, masalah rumah mamanya. Harusnya gimana tuh? Ya perempuan itu gimana ya? Sebenarnya
perempuan itu kan punya modal ya, modal apa ya, modal utama lah ya, dia itu kan pinter ngerayu ya, itu sudah ya memang sudah kelebihan perempuan gitu. Nah itu tergantung perempuannya ini gitu. Nah sebenarnya laki sejelek-jelek apa, seburuk-buruknya suami itu pasti dia itu tetap sayang sama istrinya. Nah kalau kayak gitu tetap, kalau kita apa ya, normalnya perempuan itu pasti kalau kasarannya berantem dengan semua kekurangan masing-masing, ya mana ada loh perempuan dan laki-laki yang sempurna gitu. Nah kalau berantem ya sudah berantem, tapi kalau sudah selesai ya sudah gitu, nggak usah lah melibatkan orang tua, toh itu juga masalah keluarga sendiri. Jadi nggak apa ya, orang tua itu nggak usah dikasih berita-berita yang menyedihkan lah masalah berantem kita, itu nggak usah gitu. Nanti ujung-ujungnya itu kitanya sebenarnya pengen damai, tapi orang tua kita udah terlanjur emosi dua-duanya. Orang tua kita kandung emosi, mertua kita emosi, ujung-ujungnya pisah. Padahal sebenarnya kita nggak pengen pisah kan gitu. Jadi apa ya, kasarannya kita simpan aja gitu, kita simpan masalah-masalah itu. Jadinya nggak usah sampai keluar sampai orang tua kalau memang itu bukan yang fatal. Oke, berarti memang sebenarnya efek dari sering cerita yang enggak tepat waktu, tidak tepat kondisi kepada orang tua itu juga menjadi pemicu pisahnya rumah tangga ya. Bisa jadi. Jadi apapun yang terjadi antara kita berdua itu, antara suami istri, terutama yang masih baru-baru ini, untuk kawan-kawan itu jangan sering-sering ngadu. Istri baru nggak punya uang belanja sehari, ngadu kepada orang tua. Nanti suami juga gitu, baru ngelihat istrinya belajar masak belum enak, udah ngadu kepada orang tua. Jadi banyak hal yang harus kita simpan sehingga tidak semuanya harus diceritakan kepada orang tua. Iya, kalau orang tua yang kita ceritakan itu kepala dingin menanggapi semua problem kita. Nah kalau mereka menanggapinya dengan kepala emosi, maka hanya permasalahan sepele oleh mereka justru dibesar-besarkan. Ini memang harus pandai-pandai kita memilih cerita yang apa yang harus diceritakan dan mana yang tidak layak untuk diceritakan. Kecuali kalau sudah fatal ya, mamanya sampai terjadi KDRT mamanya, ya itu sebagai suami juga sebagai istri juga ya nggak usah segan-segan untuk cerita, dalam artian itu sudah fatal gitu. Tapi kalau hanya konflik-konflik kecil, kurang uang beras, uang listriknya masih kurang, uang jajan untuk beli make up juga kurang, itu nggak usah terlalu besar-besarin lah ya gitu. Dalam artian itu khawatir kalau ditangkap oleh orang tua kita masing-masing dengan persepsi yang berbeda, yang harusnya sederhana menjadi lebih rumit. Yang harusnya kita ini hanya cerita sederhana ternyata ditangkap sampai pada berujung pada perceraian antara suami istri yang baru menikah itu. Gitu ya. Jadi kawan-kawan, moga-moga perbincangan kita kali ini bisa memberikan manfaat sehingga tadi masalah-masalah kita dalam rumah tangga, khususnya kita yang masih baru, bisa diredam dan tidak mudah untuk mengadu kepada siapapun. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Pantai Ketang, lihat.